Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Phrase. Oke, kali ini kita lagi ada di segmen podcastnya Yudi Phrase. Dan aku lagi mau bahas tentang beberapa tips persiapan ujian JLPT di hari H. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, ikutin podcast kali ini sampai habis. Oke, kita bakalan bahas tentang beberapa tips persiapan ujian JLPT di hari H. Aku udah bikin poin-poinnya di iPad. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 9 poin yang aku mau sharing ke teman-teman semuanya. Kita sambil sharing pengalamanku waktu aku ikut 3 kali ujian JLPT dan persiapan di hari H itu apa aja. Ini aku mau sharing ke teman-teman semuanya. Oke, yang pertama adalah pastikan kalian tuh bangun tidur cukup awal, sehingga kalian itu memiliki waktu untuk mempersiapkan diri sebelum ujian dimulai. Intinya kalau misalkan tempat ujiannya jauh dari rumah kalian harus sebelum hari H malamnya atau sebelumnya gitu, kalian harus cek jalur kereta misalkan, atau cara kalian mau pergi ke tempat ujian itu gimana, terus butuh waktu berapa lama. Terus kalau misalkan agak jauh, sebaiknya semakin jauh semakin dibutuhkan span yang lumayan panjang. Kayak misalkan perjalanan dari rumah sampai ke tempat ujian 1 jam istilahnya. Kalian ambil span juga 30-45 menit lebih cepat dari jam mulai ujian, supaya kalian gak buru-buru nantinya. Kalau misalkan tiba-tiba keretanya terlambat atau ada hal-hal lain yang gak kita inginkan, kita bisa cari cara lain untuk bisa datang ke tempat ujian. Kayak misalkan naik taksi atau naik bus atau gak pakai kereta. Kayak gitu, teman-teman persiapkan dengan mantap supaya ujiannya gak buru-buru. Nanti waktu jam ujiannya dimulai kalian baru datang, pasti nanti gak bisa konsen gitu. Mending datang lebih awal dan persiapkan hati, persiapkan mental, pikiran dengan lebih baik. Itu poin yang pertama. Nah, kita bakalan masuk ke poin yang kedua. Jangan lupa membawa dokumen yang diperlukan. Identitas, kayak misalkan sertifikat. Terus yang penting ini adalah kartu ujian tuh. Kartu ujian jangan sampai ketinggalan dan kalian harus bawa kartu ujian kalian. Dan kadang ada sih yang memang berapa hari sebelumnya udah disiapin. Ternyata ketika mau keluar rumah bawa tas yang beda dari yang disiapin kayak gitu. Itu pernah aku juga sempet ngalamin. Jadinya aku di tengah jalan untung sadar dan akhirnya aku balik lagi dan ganti tas yang udah aku siapin yang ada kartu ujiannya. Jadi ini penting juga, ini yang poin kedua, bawa kartu ujian sama identitas dirinya. Terus yang ketiga adalah bawa perlengkapan ujian yang diperlukan. Kayak misalkan pensil yang memenuhi syarat kayak pensil 2B, terus sama penghapus, sama jam tangan. Jam tangan ini penting kenapa? Karena kalau waktu yang tahun kemarin aku ujian JLPTN 1 itu harus bawa jam tangan, karena jam tangan yang ada di ruangan tuh sebenarnya disediain, cuman jauh banget dari tempat aku duduk dan itu nggak kelihatan. Dan disarankan bawa jam tangan sendiri, dan kebetulan aku bawa jam tangan yang analog gitu. Disarankan jam tangan yang analog yang pakai jarum biasa, bukan yang smartwatch ya, karena smartwatch nggak boleh kayak gitu. Itu 3 poin yang penting ya. Pensil, penghapus sama jam tangan itu yang paling penting deh. Yang lain bolpen kayaknya nggak perlu juga, nggak apa-apa. Nah, yang keempat adalah bawa makanan manis yang banyak. Kalau aku dulu bawa coklat, bawa energy drink, terus kopi, karena aku suka ngantuk kalau udah siang, karena kebiasaan tidur siang, dan kalau pas ujian kan nggak mungkin kan tidur siang di sana. Jadi aku bawa coklat sama roti-roti yang manis, karena dengan gula yang banyak nanti bisa memenuhi
nutrisi otak ke otak, aliran darah ke otak gitu. Maksudnya energinya sangat besar yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal yang susah. Makanya perlu coklat, perlu gula yang cukup, terus minum kopi juga biar nggak ngantuk. Oke, kita next ke poin yang kelima. Lakukan pemanasan otak dengan membaca materi bahasa Jepang selama beberapa menit aja sebelum ujian dimulai. Jadi kalau aku dulu baca-baca kotoba-kotoba yang pernah aku pelajari gitu doang. Cuman sebentar sambil di Densha sambil ke tempat ujian itu aku baca-bacanya pakai handphone sih sebenarnya. Aku lihat di aplikasi tempat aku belajar di Nihongo no Mori, di situ ada beberapa kotoba kosakata yang N1, jadi aku cuman lihat-lihat doang sambil ini jadi sambil checklist aja yang udah pernah kita pelajari gitu aja. Oke, kita ke poin berikutnya yang poin ke-6. Tenangkan diri dan hilangkan stres dengan melakukan latihan pernafasan. Aku kadang terlalu mikir takut ya, karena pasti susah tuh N1, pasti nggak seperti yang biasanya yang aku pikirkan gitu. Tapi ketika semakin aku pikirkan kayak gitu, jadi semakin panik gitu. Makanya kadang aku ambil nafas panjang terus hembuskan gitu biar lebih tenang gitu, biar nggak tegang gitu. Yang ketujuh adalah poin ketujuh, gunakan waktu yang disediakan dengan efektif. Jangan terlalu lama menghabiskan waktu untuk soal, dan jangan terlalu lama berada pada soal yang sulit doang. Fokus pada soal yang kalian anggap mudah. Jadi kalau misalkan susah banget soal ini, ya udah lompatin aja. Cari soal yang memang kita bisa ngerjainnya. Jangan terlalu lama menghadapi soal yang susah itu. Oke. Ada juga yang teman-teman ngasih tips supaya ngerjainnya dari yang susah dulu. Misalkan dari dokai ngerjainnya, karena dokai butuh waktu yang lama. Tapi aku sih mending ikutin aja arusnya, arus ujiannya. Jadi kalau misalkan yang awal KOI, ikutin KOI dulu, selesain semuanya secara urutan, gak masalah. Karena nanti sebenarnya kalian waktu sebelum ujian itu kalian perlu mogisik. Yang namanya mogisik itu latihan untuk mengerjakan soal-soal ujian. Di situ kalian semakin banyak ngerjain mogisik, semakin terlatih mengikuti arus untuk mengikuti ujiannya. Jadi gak masalah, ikutin aja arusnya. Tapi kalau misalkan ketemu soal yang susah, lompatin aja berikutnya. Susah lagi, kelompatin aja yang berikutnya. Cari aja yang memang kita bisa melakukan atau ngerjain soalnya itu sesuai dengan waktu kita. Terus yang poin ke-8, jangan lupa membaca instruksi dengan teliti. Ini yang kadang bikin kita kejebak. Misalkan pilih yang salah, malah kita pilih yang benar gitu. Atau pilih yang harusnya seperti ini, ternyata kita kebalikannya gitu. Karena gak baca soalnya, gak baca instruksinya. Itu yang paling fatal sih. Makanya teman-teman harus benar-benar lihat instruksinya, baca soalnya dengan baik. Nah, yang ke-9 terakhir nih, jangan panik jika Anda merasa kesulitan dalam menjawab soalnya. Teman-teman juga harus tenangin diri kalian. Kalau misalkan ketemu soal yang susah, gak usah panik. Kalau bisa kerjain soal yang mudah-mudah dulu aja. Gak usah terlalu ngoyo atau terlalu memaksakan diri untuk ngerjain soal yang susah. Santai aja, gak usah bikin semakin tegang gitu. Oke, itu tadi 9 poin yang aku matomein untuk teman-teman kalian semuanya, supaya bisa mengikuti ujian JLPT dengan lancar gitu ya. Oke teman-teman, video kali ini sampai sini aja. Dan semoga video kali ini juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, like dan sharing ke teman-teman kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe
Dan sampai jumpa di video berikutnya di podcast Yudi Fresh. Bye-bye.